kita libur, maka pada pertemuan malam hari ini baru kita mulai melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang syariat, tarekat, dan hakikat. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada bab-bab selanjutnya. Mari kita masuk ke screen untuk mengikuti halaman demi halaman dari buku kita ini. Buku kita ini adalah buku karya Al-Ustadz Syamsunar Nurdin yang berjudul Selangkah Menuju Tuhan. Jadi ini yang kita bahas. Selembar demi selembar kita kasih komentar-komentar supaya kita lebih luas pemahamannya tentang apa yang dikatakan oleh beliau. Ya, jadi pertemuan kita yang lalu sampai di sini, ya ini terakhir. Ini kita bahas tentang ilmu yakin, kaitannya dengan syariat dan sebagainya. Jadi ilmu yakin sederajat dengan syariat, ainul yakin setingkat dengan tarekat, dan hakul yakin sederajat dengan hakikat. Karena tingkatannya dalam pembahasan irfan adalah syariat, tarekat, dan hakikat. Yang semuanya itu harus diliputi oleh ma'rifat. Karena yang pertama adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada baru, karena ini terakhir nih, ya, ini sebelum Ramadan. Kita masuk pada bab ini. Ya. Ini pasal 2 sekarang, hal-hal yang berhubungan dengan sair suluk. Cuma mohon maaf ini fotonya tadi kurang begitu fokus, sehingga agak bergeser, agak kabur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada bukunya bisa membuka bukunya di halaman 23. Kalau tidak salah ini 23 nih ya. Ini 23. Jadi yang mau melihat bukunya bisa buka halaman 23, buku Sair Wasapa, buku Selangkah Menuju Tuhan. Dan pembahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan sair suluk. Sair itu dari kata sara yasiru, berjalan. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata kul siru fil ard, katakanlah berjalanlah di muka bumi. Kata-kata siru lahir kata sair. Siru berjalanlah, sara yasiru itu adalah berjalanlah. Kemudian orang yang berjalan namanya sair. Jadi sair itu jalan, bukan syair. Kalau syair itu adalah penyair. Ya. Kemudian suluk juga dari kata salaka ya suluku, menempuh jalan Tuhan. Itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi kata-kata suluk ada dalam Al-Quran, kata-kata sair juga ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran digunakan kata salaka ya suluku. Ketika Allah berfirman kepada lebah, fasluku subul rabbik, tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu. Nah, itu adalah wahyunya Allah kepada lebah, supaya lebah itu bisa berjalan dengan jarak yang jauh untuk mencari madu. Jadi berjalan dengan jarak yang begitu jauh untuk mencari madu. Baru dibawa kembali ke sarangnya. Nah, begitulah juga kata-kata suluk. Jadi harusnya suluk itu adalah beraktivitas, dan hasil aktivitas kita harusnya bermanfaat bagi manusia, mendatangkan obat dan manisnya kehidupan. Suluk. Jadi sair wasuluk ini dua kata yang digabung jadi satu. Biasa dikasih waw kalau dalam bahasa Arab, sair wasuluk. Jadi sama-sama jalan. Kalau sair berjalan, suluk menempuh jalan. Jadi orang yang berjalan, orang yang menempuh jalan. Ya. Kita sekarang masuk pada pasal 21, yaitu bicara tentang riyadhah dan mujahadah. Secara bahasa, riyadhah artinya latihan. Jadi olahraga itu dalam bahasa Arab ya terkadang disebut dengan riyadhah, karena kalau kita olahraga itu kan latihan. Jadi riyadhah adalah latihan-latihan, sedangkan mujahadah perjuangan. Mujahadah berjihad. Jadi dalam pengertian irfan, berjihad atau mujahadah itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian Islam, yaitu berperang, menumpahkan darah. Kalau di dalam istilah tasawuf, mujahadah itu dari kata jahada yujahidu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menempuh jalan. Dalam Al-Quran ada kata-kata wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Jadi berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya sungguh-sungguh. Jadi namanya mujahadah.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti akan kami tunjukkan subulana, di jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu adalah mujahadah bersungguh-sungguh. Jadi kalau ini adalah latihan, kita harus latihan terus-menerus. Jadi kita manusia ini aslinya hanya latihan terus-menerus. Beda dengan manusia suci, para nabi dan imam. Kalau kita ini hanya latihan. Kemudian dalam latihan itu harusnya kita bersungguh-sungguh, mujahadah. Inilah yang kita latih. Jadi sungguh-sungguh. Jadi tidak setengah-setengah, tidak apa. Kalau mungkin orang Inggris menyebutnya full heart, bersungguh-sungguh. Ya. Jadi harus sepenuh hati kalau kita melakukan satu perjuangan. Seseorang yang menjalani sair, jadi sair tadi menempuh perjalanan, dan suluk, makanya dakwanya sair wa suluk, tentulah harus melakukan riyadhah. Ya. Tentulah melakukan riyadhah. Dan ingat yang namanya mujahadah itu yang paling besar kata Nabi adalah diri sendiri. Jihadun nafs, jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar itu adalah jihad hawa nafsu. Salah satu buku terkenal Imam Khomeini juga adalah jihadun nafs. Ya. Jihad melawan hawa nafsu kita. Jadi yang paling berat itu sebetulnya adalah melawan diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa melawan lingkungan kita kalau kita tidak mampu melawan diri kita. Kita tidak bisa mempengaruhi lingkungan kita kalau kita tidak bisa mempengaruhi diri kita. Jadi seseorang yang menjalani sair dan suluk tentulah harus melakukan riyadhah. Jadi siapa saja yang melakukan perjalanan sair wa suluk ini, sair wa suluk, maka tentulah harus melakukan riyadhah dan mujahadah. Harus melakukan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah dan jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan, riyadhah dan mujahadah. Jadi riyadhah itu terus-menerus kita latihan sampai menjadi kebiasaan. Ya. Untuk sampai kepada tujuan. Jadi kita melakukan riyadhah dan mujahadah untuk sampai kepada tujuan kita. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya Allah. Ingat, kata kuncinya di sini adalah di dalam surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang pernah kita bahas, ada pertanyaan, fa'aina tazhabun? Kemana kalian mau pergi? Dan Nabi Ibrahim membantu kita menjawab, inni dhahibun ila rabbi. Saya perginya kepada Tuhanku. Jadi semua kita harus pergi. Entah sebagai pedagang, entah sebagai officer, entah sebagai petani, entah sebagai nelayan. Apa saja profesi kita yang halal adalah dalam rangka menuju kepada Allah. Seperti kata Nabi Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi. Kalau kita menjadikan Allah Rabb sebagai tujuan, maka kemudian sayahdin. Maka kata Nabi Ibrahim pasti akan mengguide kita, membimbing kita. Jadi makanya Nabi mengatakan yang paling pertama kita lakukan dalam kehidupan ini adalah niat. Dan Allah sudah membantu kita untuk menentukan niat. Yaitu bahwa apapun aktivitas kita, entah sebagai kepala rumah tangga, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai orang tua, anak, dan sebagainya, sebagai suami, sebagai istri, kita harus menjadikan semuanya itu sebagai ibadah. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada-Ku. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada-Ku. Jadi dalam rangka beribadah kepada-Ku. Jadi itulah tujuan kita hidup. Jadi semuanya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya perjalanan kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah perjalanan untuk menghilangkan, melepaskan seluruh pengakuan kita atas diri kita, lalu yang ada hanya Allah. Kalau bahasa kerajaannya, bahasa di kerajaan-kerajaan dulu, beribadah itu artinya menghamba. Menghamba itu adalah tidak adanya keinginan hamba, sehingga semua yang dilakukan hamba adalah keinginan rajanya, tuannya. Jadi dalam sistem penghambaan dulu, budak belian, hamba sahaya, hamba itu tidak boleh punya keinginan. Dia mau tidur, tapi majikannya menginginkannya untuk pergi
mencuci memandikan kuda misalnya, pada saat itu si hamba, si budak harus pergi memandikan kudanya. Si hamba ingin mandi, tetapi majikannya menginginkannya pergi ke pasar, maka dia harus pergi ke pasar. Jadi si hamba, salah satu syaratnya menjadi hamba harus mampu melawan keinginan-keinginan pribadinya demi mendahulukan keinginan-keinginan tuan atau majikannya. Itu namanya menghamba. Nah, kata menghamba dalam pengertian inilah juga yang ditarik kepada Allah. Bedanya adalah kalau ini adalah majikannya, tuannya adalah Allah, dan kita semuanya adalah abd hambanya. Dan inilah yang kita lakukan dalam semua aktivitas kehidupan kita. Jadi seseorang yang menjalani sair dan suluk tentulah harus melakukan riyadhah dan mujahadah untuk sampai kepada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu menyatu dengan Allah melalui ibadah. Sebagaimana kita ketahui, semakin tinggi suatu tujuan, maka semakin sulit untuk dicapai. Jadi semakin tinggi suatu tujuan, semakin sulit untuk dicapai. Dan tujuan yang paling tinggi adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita yang paling dekat, misalnya kita pergi ke kantor misalnya untuk dapat gaji, salary, untuk dapat upah. Kita pergi berdagang supaya dapat profit, untung, kan begitu. Itu tujuan juga, tapi tujuan itu jangka pendek, ya. Masih pendek, masih rendah. Ya, ada tujuan yang lebih tinggi lagi, misalnya kita beraktivitas supaya bisa beli kesehatan, bisa berobat kalau kita sakit, bisa makan dengan makanan yang bergizi sehingga kita sehat. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu beribadah. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Maka dikatakan semakin tinggi tujuan, semakin sulit untuk dicapai dan semakin butuh riyadah berat untuk mencapainya. Dibutuhkan riyadah berat. Contohnya misalnya kalau kita ingin menjadi menjadi pemenang menjadi pemenang tingkat lurah, tingkat daerah kita, itu tentu latihannya beda kalau kita menjadi tingkat provinsi, lebih beda lagi kalau tingkatnya nasional, beda lagi tingkatnya kalau Asia Tenggara, ASEAN, beda lagi kalau tingkatnya Asia, beda lagi kalau tingkatnya dunia, seperti itu Pak sekalian. Jadi latihan kita beda kalau hanya untuk menjadi juara, pemenang tingkat desa, tingkat lurah, ya. Beda lagi kalau kita ingin tingkat kabupaten, beda lagi kalau kita tingkat provinsi, states, beda lagi kalau kita tingkatan negara, beda lagi kalau tingkatannya wilayah seperti Asia Tenggara ini. Tentu, karena kalau kita tingkatannya Indonesia, yang kita lawan hanyalah dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita tingkat ASEAN, yang kita lawan negara, jadi negara Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan sebagainya. Jadi lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi lagi kalau kita ingin jadi juara dunia, seperti sepak bola juara dunia. Karena yang kita lawan adalah pemenang wilayah, pemenang tingkat Asia, pemenang tingkat Eropa, pemenang tingkat Amerika, pemenang tingkat Afrika. Baru kemudian kita ketemu di tingkat dunia. Nah, seperti itu. Jadi, semakin tinggi tujuan, semakin sulit untuk dicapai. Dan karenanya semakin besar juga riyadhah yang berat untuk dilakukan. Riyadhah seorang salik, tadi salik orang yang bersuluk tadi ini. Ya. Jadi salik itu orang yang menempuh perjalanan. Ya, salik ini adalah orang yang bersuluk di sini. Ya, ini suluk. Di sini. Ya. Suluk adalah aktivitasnya salik orangnya, jadi seorang salik. Riyadhah, latihan seorang salik adalah melepaskan kelezatan nafs. Nah, dia nih. Tadi budak, hamba sahaya. Hamba sahaya itu harus melepaskan kelezatan dirinya. Seperti tadi misalnya dia mengantuk sekali, ingin tidur. Tapi majikannya menyuruhnya pergi memandikan kuda misalnya. Maka si majikan tidak boleh tidur, harus pergi memandikan kudanya. Ya, kalau misalnya dia memilih tidur dan tidak pergi memandikan kudanya, tentu dapat hukuman dari majikannya, yaitu amarah namanya. Dia akan dimarahi oleh majikannya. Seperti itu.
Jadi riadohnya seorang salik adalah melepaskan kelezatan-kelezatan nafs. Jadi kita melepaskan kenikmatan-kenikmatan diri kita dalam rangka menempuh perjalanan kepada Allah. Contoh yang paling gampang, sholat misalnya. Salat waktu subuh itu kan kita harus bangun pada saat kita masih ingin tidur. Kita masih enak tidur, harus bangun salat subuh. Ya, seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Kita paksakan diri untuk meninggalkan kelezatan tidur. Kelezatan nafs kita untuk tetap tidur. Ya, supaya kita bisa bangun untuk melaksanakan kewajiban kita kepada majikan kita, Tuhan kita, yaitu Rabb kita, Allah Rabbul Alamin. Jadi kita harus melakukan. Berpuasa juga contohnya. Berpuasa itu kita haus. Haus itu ingin sekali minum. Tapi kita tidak melakukannya karena kita telah berjanji kepada Rabb kita untuk tidak minum, tidak makan sampai waktu berbuka puasa tiba. Jadi riadah seorang salik adalah melepaskan kelezatan-kelezatan nafs. Melawan keinginan-keinginan tabiat. Ya, tabiat ini alamiah. Jadi tabiat di sini adalah alamiah. Ya, bahasa Arab itu tabiat itu dari kata tobah, alamiah. Ya. Jadi keinginan alamiah kita punya keinginan alamiah. Ya, seperti misalnya tadi kita ingin tidur, itu keinginan alamiah. Ya. Kita ingin makan pada saat kita lapar, itu keinginan alamiah. Maka pada saat kita berpuasa, kita diajari untuk melawan keinginan-keinginan tabiat kita, kelezatan-kelezatan nafs kita. Dan jemaah sekalian, kelezatan-kelezatan nafs itu banyak. Ya. Kita suka jalan-jalan ke mall, kita suka menghadiri acara-acara yang hura-hura, itu kan kelezatan nafs. Ya. Itu kelezatan nafs. Nah, kalau kita ingin menempuh perjalanan suluk atau melakukan menjadi salik, ya kita harus melakukan itu. Ya, dan ini kaidah ini bukan hanya berlaku pada Islam, tapi berlaku pada agama manapun. Agama manapun percaya kalau orang ingin sampai kepada kelezatan rohani, kelezatan jiwa, mereka harus mengalahkan kelezatan-kelezatan duniawinya. Kita lihat misalnya pada saudara-saudara kita yang beragama Buddha misalnya. Agama Buddha itu mereka misalnya tidak ada pakaiannya kecuali pakaian Buddha. Bapak bisa lihat pakaian Buddha di Thailand banyak. Itu pakaian kayak ihram. Kalau kita orang Islam kan pakaian ihramnya hanya pada saat kita berhaji atau umroh. Itu paling beberapa hari saja. Kalau yang namanya biksu atau bante, itu pakaiannya selamanya begitu. Jadi dia namanya biksu atau kabante itu pakaiannya selamanya begitu, bukan hanya pada saat seperti kita, selamanya begitu. Dan dia tidak boleh ada keindahan pada tubuhnya, termasuk rambutnya harus digundul. Jadi namanya bante itu adalah harus bergundul, ya seperti itu. Tidak boleh punya pekerjaan bahkan, ya tidak boleh punya pekerjaan. Jadi tidak boleh mendatangkan kesenangan-kesenangan. Ya terlepas apakah itu benar atau tidak lain soal, tapi intinya adalah bahwa agama-agama sepakat bahwa untuk mendatangkan kenikmatan rohani, kenikmatan jiwa, itu harus melatih tubuh kita untuk mendahulukan kepentingan rohani kita. Ya, itu yang disebut dengan riadah. Jadi riadah seorang salik adalah melepaskan kelezatan-kelezatan nafs, melawan keinginan-keinginan tabiat, dan mencukupkan hal-hal yang dibutuhkannya. Kata mencukupkan di sini ala kadarnya saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Saya kira di dalam Al-Quran kita banyak ayat-ayat mengatakan makan dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Ya. Nabi mengatakan jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang, kan begitu kata Nabi. Jadi sedapat mungkin jangan kita berpikir makanan sebelum lapar. Lapar itu kan alamiah, ya itu hanya mekanisme alamiah. Secara otomatis kalau kita lapar menagih kita untuk makan. Jadi nanti kita berpikir makan kalau sudah ada alarm dari perut kita bahwa dia lapar, baru kita pikir makanan. Jadi pikiran kita harus dikosongkan, zero mind. Ya. Jadi mencukupkan hal yang dibutuhkannya sejalan dengan pelatihan anggota-anggota badan berasaskan hukum-hukum syariat. Jadi harus sejalan dengan hukum syariat. Jadi kalau ada orang melakukan riadah tapi bertentangan dengan hukum syariat, itu pasti salah. Jadi itu pasti salah. Melakukan riadah tetapi bertentangan dengan hukum-hukum syariat,
Kalau bertentangan dengan hukum-hukum syariat berarti itu pasti tidak benar. Jadi justru riadah paling besar dan paling berat itu adalah justru menjalankan hukum-hukum syariat. Menegakkan hukum-hukum syariat pada diri kita masing-masing. Sholat di awal waktu, membaca Al-Quran setiap saat. Nah itu dia. Nah jadi berbuat dan berkata yang baik-baik. Jadi hukum-hukum syariat. Jadi harus berasaskan hukum-hukum syariat. Jadi kalau ada yang mengaku bertasawuf, berirfan, tetapi sudah mengentengkan, tidak melaksanakan syariat dengan alasan sudah sampai pada tingkat hakikat, nah itu tidak benar. Jadi dalam Islam itu antara syariat, tarekat dan hakikat itu satu kesatuan. Kita tidak bisa pisah-pisahkan. Ya, kita sampaikan karena ada yang saya sendiri pernah menyaksikan dalam kehidupan ini ada orang yang berbicara tentang hakikat, tetapi waktu-waktu sholat tidak diperhatikan. Lalu kita tanya kenapa ya? Orang sholat itu katanya hanya orang yang belum sampai kepada hakikat. Orang yang lalai saja dari hakikat. Nah ini jelas salah. Pembahasan kita sebelumnya bahwa yang namanya syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, ini adalah satu kesatuan. Ini tidak bisa dilepaskan. Ini satu kesatuan. Apa sebabnya? Karena kita sudah pahami sebelumnya bahwa yang namanya syariat itu adalah bentuk zohirnya tarekat. Jadi tarekat adalah bentuk batinnya syariat. Jadi kalau ibaratnya, kalau di syariat kita menyelam, yang kita temukan tarekat. Ya. Jadi tarekat ini adalah bentuk batinnya syariat. Jadi batinnya syariat adalah tarekat. Sedangkan hakikat bentuk batinnya tarekat. Nah, jadi begitu. Jadi sedangkan yang ini, sedangkan hakikat adalah bentuk batin daripada tarekah. Jadi ini adalah kaitannya dengan ini adalah batin ya. Kaitannya dengan ini, ya. Ini adalah batin. Ya, ini adalah batin. Kita tulis B. Kaitannya dengan ini adalah batin, kalau gitu. Jadi ini adalah zahirnya tarekat. Sedangkan tarekat zahirnya hakikat. Nah, dengan demikian hakikat itu apa? Hakikat itu adalah batinnya batin, kan begitu Bapak sekalian. Ini batinnya batin. Kita sudah bahas pada bab sebelumnya. Jadi hakikat itu adalah batinnya batin. Rohnya roh, rohnya roh. Ya, sarinya sari, kan begitu. Rahasianya rahasia. Ya, seperti itu. Dan namanya hakikat itu tidak kelihatan. Contohnya, kalau kita katakan bahwa tarekat itu adalah batinnya syariat, maka dalam kelapa kita artikan ini adalah santan. Santan itu adalah batinnya kelapa. Jadi kalau kita ada kelapa, daging kelapa yang putih itu adalah syariatnya. Ya. Kelapa mulai daripada kulitnya sampai kepada isinya yang putih itu kita sebut syariat. Nah kalau yang putih itu kita parut baru diperas, nah keluarlah sarinya namanya tarekat. Sedangkan yang santannya itu kalau kita peras dengan cara dimasak, maka keluarlah minyak. Nah dengan demikian minyak itu adalah batinnya kelapa. Batin dari batin kelapa. Kenapa? Karena minyak keluar dari santan, santan keluar dari kelapa. Jadi minyak itu adalah batinnya santan, dan santan adalah batinnya kelapa. Nah, begitu. Makanya kita lihat, kalau kita lihat zahirnya ini, syariat itu kelapa, tidak kelihatan santannya. Ya. Di dalam santan tidak kelihatan minyaknya. Ya. Kenapa? Karena dia tersembunyi. Dia selalu tersembunyi. Ini namanya rahasia. Jadi, yang namanya minyak, dia adalah rahasia, tidak kelihatan pada saat kita melihat santan. Kalau kita minum santan, tidak berasa minyak. Gitu. Ya. Kalau kita memakan kelapa, minum air kelapa misalnya, tidak berasa santan. Seperti itu. Padahal benar-benar yang namanya minyak kelapa ya dari santan kelapa. Santan kelapa dari kelapa. Nah, jadi ini adalah batinnya batin dan dia tidak kelihatan.
Jadi kalau ini saja tidak kelihatan dari sini, apalagi ini. Ya. Jadi kalau ini saja tidak kelihatan dari ini, apalagi ini. Ya, seperti itu. Jadi inilah hubungan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sudah sampai pada hakikat, tidak melakukan syariat, ya tidak bisa disebut. Karena ini satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa melihat hakikat, yang kita lihat syariatnya. Bayangkan ada orang yang sudah mencapai, sudah menemukan minyak kelapa, lalu kemudian tidak butuh kelapa lagi, apa kira-kira yang terjadi? Ya tidak mungkin. Karena begitu dia buang kelapa, ya tidak akan mungkin lagi dapatkan minyak kelapa berikutnya. Jadi selama kita butuh minyak kelapa, selama itu juga butuh santan. Selama kita butuh santan, selama itu juga kita butuh kelapa. Jadi kelapa, santan, dan minyak adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin menghasilkan minyak, kita harus menanam pohon kelapa. Tidak bisa kita setelah mendapatkan santan, pohon kelapa, kita tebang. Kita tidak perlu tanam lagi. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya sudah sampai hakikat, tidak perlu lagi syariat, apalagi syariatnya semakin longgar, tadinya dia salat di awal waktu, sekarang nanti menjelang matahari terbenam baru salat asar misalnya, zuhur dan asar, maka itu adalah tidak benar. Ya, bisa kalau terpaksa sekali-sekali darurat, tapi kalau setiap saat seperti itu tidak benar, apalagi sampai tidak melaksanakan salat. Jadi itu adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya diperjelaskan di sini bahwa yang namanya riyadhah ini harus berdasarkan hukum-hukum syariat. Tidak boleh melalaikan hukum syariat. Jadi kalau ada orang mengaku berirfan atau bertasawuf, tapi longgar dari hukum-hukum syariat, nah itu pasti salah. Kalau bahasa Al-Qur'annya dolalah, sesat. Kalau bahasa kitanya ya tersesat. Tidak, jalannya sudah menyimpang. Yakni bagaimana menundukkan potensi. Yakni bagaimana menundukkan potensi dan insting kehewanan yang ada pada diri kita. Ya. Jadi kita punya potensi hewani juga, ada insting hewani juga pada diri kita. Sebab potensi dan insting hewani ini sebagaimana yang terdapat pada hewan-hewan liar akan menarik ke setiap sisi yang diinginkan. Ingat, hewan-hewan liar, makanya disebut dengan hewani atau kasabu'iyah. Ya. Sabu itu adalah hewan hewan buas, ya, sabu'iyah. Ini adalah hewan-hewan liar, disebut dengan hewani. Bahkan ia juga dapat mengalahkan akal manusia. Bisa akal dimatikan. Sehingga setiap saat dapat menggiringnya ke arah yang rendah dan hina. Jadi bisa kepada menariknya ke setiap sisi yang diinginkan. Bahkan ia juga dapat mengalahkan akal manusia sehingga setiap saat dapat menggiringnya ke arah yang rendah dan hina. Seperti itu. Dan ini yang terjadi pada masyarakat kita sebagian, ya tentu sebagian. Kalau dia pakai jas, pakai das itu kan mentereng sekali kelihatan. Ternyata setelah tiba-tiba dipanggil oleh KPK atau kejaksaan atau anti korupsi, anti kalau korupsi dalam bahasa Melayu apalagi, ya itu tiba-tiba diborgol tangannya, pakai rompi tahanan. Itu kan langsung kita lihat tadinya begitu penampilannya mentereng, penampilannya wah, minyak-minyaknya luar biasa harumnya, tapi ternyata seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya penampilannya beda dengan jiwanya. Ya. Jiwanya ternyata rendah sekali, dia seperti hewan liar gitu. Dia melakukan, kalau hewan itu Pak Bus sekalian, kalau hewan itu kalau makan orang cuma satu orang, ya satu orang. Makan misalnya kambing cuma satu kambing. Ya kita bicara kambing saja. Kambing. Kalau harimau makan kambing, makan satu kambing. Saya kira belum pernah ada satu harimau makan 2 ekor kambing. Satu kambing sudah kenyang dan dia akan tinggalkan setelah itu. Satu ekor kambing katakanlah 3 juta. Jadi makan harimau itu 3 juta. Tapi kalau manusia ada yang makan dengan sampai 8 triliun nilainya. Itu kan banyak sekali. Ya, seperti itulah manusia. Jadi hewan-hewan liar itu seperti itu. Menarik dirinya, menarik
kepada setiap sisi yang diinginkan. Ya. Bayangkan dalam Bapak Ibu di Malaysia dan di Singapura, di kita di Indonesia ada kasus korupsi. Ya. Rasuah. Kalau di Malaysia atau Malaysia itu rasuah. Di Indonesia ada namanya anti rasuah, lembaga anti rasuah, yaitu KPK, dan ada juga kejaksaan. Itu baru-baru menangkap seorang pejabat, korupsinya sampai 8 triliun. Ya, 8 triliun. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu tidak sedikit, ya, 8 triliun. Nah, jadi padahal orangnya pejabat yang gitu, menteri, sekjen partai misalnya, pokoknya petinggi lah. Kalau kembali ke kampung halamannya itu mungkin orang sujud-sujud, sembah-sembah. Kenapa? Yang datang pejabat dan seterusnya, pasti punya pengawal. Ternyata di dalam hatinya ya seperti Al-Quran, lebih rendah daripada hewan-hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan ia juga dapat mengalahkan akal manusia, sehingga setiap saat dapat menggiringnya ke arah yang rendah dan hina. Nafs manusia pada tingkatan ini adalah nafs amarah. Nah, inilah dia. Jadi inilah tingkatan yang paling rendah yang sering kita sampaikan dengan nafs amarah. Nafs amarah. Namanya nafs amarah, ya. Amarah di sini bukan berarti marah, ya. Amarah itu dari kata amar, perintah, menyuruh gitu, amarah. Jadi ingat kata-kata amir, amirul mukminin. Itu amir adalah memerintah, memegang urusan. Jadi kata nafs amarah berarti nafs yang menguasai seluruh urusan kemanusiaan kita, dan kita dihempaskan, ditarik, didorong ke arah lebih rendah daripada hewan ternak. Jadi ini adalah suatu tahapan nafs yang memerintahkan dan menarik manusia pada keburukan dan kejahatan. Jadi memerintahkan, karena amar dari kata amar, kata kerja perintah namanya fi'il amr, gitu, memerintahkan. Ya, memerintahkan ataukah mendorong kita menuju kepada keburukan dan kejahatan. Itu namanya nafs amarah. Ya. Jadi kalau ada orang rela melakukan apa saja demi mendapatkan kesenangan-kesenangan, terutama keburukan dan kejahatan, itu masih memiliki nafs amarah. Inilah yang dibicarakan di dalam surat Yusuf ayat 53, ketika Nabi Yusuf berbicara bahwa sebetulnya bukan dia yang melepaskan diri daripada bujukan hawa nafsunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Nabi Yusuf tidak pernah mengaku, tidak pernah mengklaim bahwa dirinya lah yang mampu melawan godaan Zulaikha. Nggak pernah. Ya. Tapi dia berkata bahwa kalau bukan karena Allah, ini saya tidak akan mampu. Ya. Kalau bukan karena Allah, saya tidak akan mampu, kata Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Karena saya sendiri punya nafs, dan nafs itu mengarah kepada amarah. Inna nafsa la amarah bisok. Inna nafs, sungguhnya pada nafs itu, pada jiwa kita, ada juga potensi untuk mendorong tadi, memerintahkan tadi, ini memerintahkan, mendorong amarah tadi. Bisok untuk melakukan keburukan, perbuatan buruk. Di awal kita sudah sering bahas di tadabbur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujur. Fujur itu bisok. Fujura wa taqwa. Jadi Allah memberikan kepada kita nafs yang di dalamnya ada potensi untuk mendorong. Yang namanya mendorong seperti mesin. Ya kemana saya? Tergantung kita setiranya. Jadi cobalah mesin mobil, engine. Mesinnya mobil itu atau engine-nya mobil itu ya tidak mengenal kiri kanan. Yang mengenal kiri kanan itu kita yang nyopir, yang drivernya. Kalau kita mau ke kanan, putar setiran ke kanan. Kalau pulang ke kiri, putar setiran ke kiri. Si mesin mendorong aja. Bahkan kalau kita arahkan mobil kita, kereta kita menuju ke jurang, lembah, ya dia akan ke sana juga. Kenapa? Karena namanya mesin itu yang mendorong saja. Ya. Jadi mesin itu adalah amarah namanya, mendorong. Nah, nafs kita begitu. Nah, tinggal kita mendorongnya kemana? Fujuraha ataukah takwaha. Ya, kita yang menentukan. Maka Allah menyertakan pada nafs kita akal pikiran. Setelah akal pikiran, Allah utus Nabi dan Rasul membawa kitab suci. Supaya kita bisa melihat ke arah mana sih sebetulnya hidup ini kita arahkan. Jadi Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita di surat Yusuf ayat 53, inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya an-nafs itu mempunyai potensi, kekuatan untuk mendorong kita untuk melakukan keburukan. Kenapa? Karena an-nafs ini kekuatannya mendorong, bukan keburukannya, mendorong saja.
Tergantung kita menuju kepada keburukankah atau menuju kepada bil khair. Jadi bisa juga inna nafsal amaratun bil khair atau bil hasanah, tergantung kita. Ya. Jadi makanya kita dikasih akal sehat. Al-Quran disebut dengan furqan. Untuk apa furqan? Membedakan antara as-su dan al-khair. Antara su dengan al-hasanah. Ya. Jadi itulah nafsu kita. Makanya supaya kita terlatih untuk mendorong nafsu kita mendorong kepada kebaikan, ini dilatih, riyadhah namanya. Dalam riyadhah itu butuh namanya perjuangan, mujahadah. Kenapa? Karena selalu saja keinginan-keinginan tubuh kita yang bersifat biologis ini juga menginginkan keinginan-keinginannya dipenuhi oleh an-nafs ini atau kala amarah ini. Ya. Maka kita harus berpikir bahwa tubuh itu kalau melebihi batasnya dia akan justru rusak, sakit. Makan memang enak bagi tubuh, tapi kalau berlebih dia akan sakit. Minum juga, bahkan kalau berlebihan minuman juga sakit. Seperti itu. Nah, siapakah yang mengontrol lebih atau kurangnya makanan? Ya, akal sehat kita. Inna nafsal amaratun bisu. Makanya standar syariat kita adalah ada perintah, ada larangan. Makanan, ada yang boleh, ada yang mubah, ada yang halal, dan ada yang haram. Untuk apa yang haram itu terlepas daripada hikmahnya. Haram itu sebetulnya adalah caranya Tuhan mengajari kita untuk melawan keinginan kita. Maka supaya kita latihannya sekaligus bermanfaat bagi tubuh kita, latihannya itu larangan untuk tidak memenuhi keinginan-keinginan kita, ya ditujukan kepada hewan-hewan yang kotor seperti babi misalnya. Kenapa? Karena kalau semua perintah ya tidak ada larangan, bagaimana kita tahu kalau kita bisa mampu mengendalikan diri kita? Kalau semua hanya boleh, tidak ada larangan, bagaimana kita tahu kalau kita mampu menahan diri? Mampu menahan diri apabila ada larangan. Maka kemudian dibuatlah larangan-larangan dalam Al-Quran, seperti misalnya dilarang minum minuman keras, minum arak, dilarang berjudi, dilarang makan darah, bangkai, dan seterusnya. Jadi inna nafsal amaratun bisu. Jadi syariat kita itu adalah latihan yang sangat penting. Boleh dikata syariat itu adalah Itu adalah riyadhah paling dasar. Riyadhah paling fondasi, itu fondasinya, makanya tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau fondasinya lemah, ya tidak bisa kuat. Jadi syariat itu adalah riyadhah fondasi. Riyadhah yang paling mendasar. Kalau kita ingin bangun bangunan yang bagus, yang indah, percuma indah kalau fondasinya lemah. Dia nanti akan roboh. Jadi fondasinya itu adalah syariat. Tingkatan nafsu ini hanya dapat ditarbiyah lewat riyadhah. Di tingkatan nafsu ini hanya bisa ditarbiyah. Ditarbiyah itu dididik melalui riyadhah. Jadi tarbiyah itu dididik. Ya, ini adalah tarbiyah, dan tarbiyahnya adalah riyadhah, latihan-latihan. Tingkatan nafsu ini hanya dapat ditarbiyah lewat riyadhah. Ya. Ada beberapa poin di sini. Ada 2 poin ya. Ada 2 poin. Tingkatan nafsu ini hanya dapat ditarbiyah lewat riyadhah, yaitu 1A, mencegahnya dari gerakan dan kehendak yang disukainya. Jadi yang namanya riyadhah itu melatih agar keinginan-keinginan tabiiyah kita, alamiah kita, coba kita dicegah. Tapi ingat, tidak boleh dimatikan juga. Ya, seperti saudara-saudara kita di kalangan Buddha dan Katolik itu kan dimatikan. Yang namanya pastor itu tidak boleh menikah. Yang namanya biksu atau kabante tidak boleh juga punya istri atau suami, seperti itu. Nah, itu namanya mematikan. Kalau kita tidak menahan diri saja, mengendalikan di mana boleh dan di mana tidak boleh. Jadi riyadhah ini adalah mendidik kita untuk 1 atau A, mencegah kita dari gerakan dan kehendak yang disukai oleh hawa nafsu kita, oleh kehendak-kehendak tabi'iyah kita. Tabiat nafs adalah cenderung melakukan gerak. Jadi tabiat nafs cenderung melakukan gerak. Ya. Cenderung melakukan gerak. Dan kehendak secara bebas. Jadi yang namanya nafsu itu cenderung melakukan gerak dan kehendak secara bebas. Jadi kenapa? Karena tadi kita katakan kayak mesin engine. Itu kan mau bergerak bebas kemana aja. Bahkan bisa terbang seperti pesawat. Ya. Bisa menyelam ke bawah laut seperti kapal selam. Dia bisa kemana saja, itu yang namanya engine, mesin. Kemana saja dia bebas.
Ya. Nah, kita lah yang mengendalikan. Seperti kalau kita naik mobil kereta, itu mobil kita kalau 2500 cc, 2500 cc, itu bisa berjalan sampai lari sekitar lagi 180, 200 km per jam. Nah, tetapi yang mengendalikan kita, kapan harus 120, kapan harus hanya 80, kapan harus hanya 60, kapan harus hanya 20, bahkan kapan harus berhenti, itu kita yang menentukan. Ya, kita yang menentukan. Kita sopirnya. Sopir itu apa? Sopir itu intinya apa? Orang berakal. Kalau sopirnya tidak berakal, tidak ada yang mau disopirin. Bayangkan kalau kita disopirin oleh orang yang tidak berakal, orang yang mabuk misalnya, kita tidak tak mau. Apalagi misalnya pilot pesawat. Kita misalnya dipilotin oleh pilot pesawat yang stres misalnya, mengalami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Tentu tidak ada mau di antara kita. Jadi kita mau Pak yang sehat, yang tenang, yang sabar. Nah, kalau kita ingin sopir, driver, kalau kita ingin pilot, yang sabar, yang tenang, yang rasional, lah berarti kan kita menginginkan diri kita seperti itu. Karena kehidupan ini ya seperti pesawat. Kehidupan kita ini seperti kereta, mobil. Sangat ditentukan oleh drivernya, oleh pilotnya. Sangat ditentukan di sana. Ya. Jadi tabiat nafsu adalah cenderung melakukan gerak dan kehendak secara bebas. Nah, supaya tidak terjatuh pada hal rendah dan hina, nafsu dari sisi ini haruslah dicegah dan dihalangi dari keinginan dan gerak bebasnya. Dia haruslah dihalangi, dicegah dan dihalangi dari keinginan dan gerak bebasnya. Nafs haruslah dipaksa pada gerak dan kehendak yang menjadi tujuan akal dan syariat. Jadi nafs haruslah dipaksa pada gerak dan kehendak yang menjadi tujuan akal dan syariat ini, akal dan syariat. Jadi ada pada unsur ini, akal dan syariat. Ya. Akal dan syariat. Ya. Jadi nafs haruslah dipaksa pada gerak dan kehendak untuk menjadi yang kehendak yang menjadi tujuannya akal dan syariat. Jadi nafs itu harus bergerak, tadi engine itu, mesin itu harus digunakan untuk menggerakkan mobil, kereta menuju kepada yang diinginkan akal dan syariat. Ya. Akal kita misalnya menginginkan kereta itu hanya 60 karena jalannya sempit, ya harus 60 saja. Syariat mengatakan bahwa kita harus mampir di depan untuk istirahat dulu karena kita mengantuk. Harus tidur sejenak, harus rehat sejenak. Ya, kita harus berhenti sejenak. Walaupun menurut hawa nafsu kita ini memperlambat jalanan. Harusnya sudah sampai, belum sampai. Kenapa? Berhenti rehat di rest area. Nah, padahal akal mengatakan kalau kita tidak berhenti justru berbahaya. Ya, capek, mengantuk, bisa terjadi kecelakaan. Bukan sampai di rumah, tapi sampai di rumah sakit, di hospital. Nah, jadi dengan demikian, kita harus menggerakkan diri kita sejalan dengan tujuan akal dan syariat. Nah, inilah makanya, karena syariat itu pasti tujuannya baik. Tidak ada dalam syariat kita yang punya tujuan buruk. Tidak ada sama sekali. Semua syariat kita adalah tujuannya adalah dalam rangka kemaslahatan manusia, bukan Tuhan. Tuhan tidak butuh lagi. Kenapa? Tuhan sudah sempurna. Ya, kita misalnya dikasih waktu sholat dan kita harus tepat waktu. Inna sholata, sungguhnya sholat itu punya waktunya masing-masing. Kanat mauquta, sholat itu punya waktu-waktunya dan harus kita lakukan di awal waktunya. Artinya apa? Melatih kita untuk berdisiplin. Melatih kita untuk menepati janji dengan orang lain. Melatih kita untuk memegang kata-kata. Karena kan yang paling berat dari kita manusianya adalah memegang kata-kata. Kalau istilahnya satunya kata dan perbuatan itu paling berat. Memegang kata-kata paling berat. Ya. Kita mengatakan A, tapi kita tidak pegang. Ya. Kita menjanji datang jam 10, datangnya jam 12. Kita katakan ketemu jam 8, kegiatannya dimulai jam 10 atau jam 9. Nah, itu namanya tidak tepat. Nah, agama itu melatih kita, dan itu hawa nafsu sebetulnya menyebabkan itu. Ya. Oleh sebab itulah nafsu kita ini harus dipaksa. Kata dipaksa itu adalah dilatih.
latihannya harus dengan mujahadah tadi. Mujahadah itu artinya memaksa, bersungguh-sungguh kan memaksa. Kata-kata mujahadah itu dari kata jahada yujahidu, memaksa. Jadi haruslah dipaksa pada gerak dan kehendak yang menjadi tujuan akal dan syariat. Nah, inilah dua. Jadi kita lihat riyadhah ini harus dalam rangka melatih nafs kita supaya satu, tercegah dari gerakan dan kehendak yang sifatnya kesenangan sesaat. Yang kedua, supaya dipaksa berjalan sesuai dengan akal dan syariat. Cuma itu saja. Karena kalau semua yang kita sukai itu kita lakukan, ini justru berbahaya. Karena banyak sekali yang kita sukai bertentangan dengan orang lain. Banyak sekali yang kita sukai bahkan bertentangan dengan tubuh kita. Kita senang sekali makan yang manis-manis. Pada tubuh kita misalnya sudah ada diabetes. Kalau kita sudah ada diabetes, ya tentu tidak boleh makan yang manis-manis. Ya. Jadi tidak boleh semua yang kita inginkan harus, karena bukan saja bisa mengganggu orang lain, tapi mengganggu diri kita sendiri. Mengganggu diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu sekalian baca berita di Bali ada restoran beberapa hari yang lalu berkelahi di sana antara wisatawan lokal dengan wisatawan asing dari Rusia. Kenapa? Karena di restoran itu sudah ditulis tidak boleh merokok, termasuk rokok listrik. Tetapi ternyata ada orang Rusia merokok di sana dan ditegur, justru marah. Nah seperti itu. Akhirnya terjadi keributan. Nah, ini contoh yang paling konkret. Kenapa? Karena harusnya begitu dikatakan ini tidak boleh merokok, ya harus keinginan kita untuk mendapatkan kesenangan dan rokok harus ditahan. Nah itu kan contoh perlunya riyadhah dan perlu mujahadah maksa diri kita. Karena dengan merokok di situ akhirnya marah orang lain, jadi terjadi perkelahian seperti itu. Nah ini banyak terjadi masyarakat kita, terjadi perkelahian, bahkan terjadi peperangan antar negara karena memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Makanya nafs kita haruslah dipaksa supaya gerakannya itu sejalan dengan akal dan syariat. Seseorang yang ingin melatih dan mentarbiyah nafsnya, jadi kalau ada orang yang ingin melatih dan mendidik, mengedukate, tarbiyah ini mengedukasi nafsnya, jiwanya, mestilah mencegah nafsnya dari pekerjaan. Jadi mestilah mencegah nafsnya dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan akal dan syariat secara paksa, serta tidak toleran sedikit pun. Ya, jadi tidak boleh toleran sedikit pun. Jadi kita tentunya di samping itu haruslah mendorong nafs untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan syariat dan akal. Nah, pembahasan kita tadi sore memaksa diri kita untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan syariat dan akal, artinya memaksa jiwa kita memunculkan nafs rahmaninya, dan ketika kita paksa jiwa kita untuk meninggalkan perbuatan yang tidak sejalan dengan akal dan syariat, berarti kita memaksa dia untuk mematikan nafs zulmaninya. Jadi nafs zulmani harus kita matikan, nafs rahmani yang kita munculkan pada diri kita. Seperti itu. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah di sini. Surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah kita lihat ayatnya. Ayatnya sekitar 67. Jadi kita lihat sebelum-sebelumnya bahwasanya salah satu masalah bagi Bani Israel itu ya adalah mereka hanya beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tidak mau beragama, itu Bani Israel. Ya. Ini adalah 75 ya. Jadi mereka itu hanya beragama berdasarkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tidak akan beragama. Ya. Jadi ini masih dibawa lagi. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tidak mau beragama. Jadi harus beragamanya sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Kita terus lagi ke bawah.
Ini dia. Ya. Jadi mereka itu hanya mau kalau berdasarkan hawa nafsunya. Kalau tidak berdasarkan hawa nafsunya, tidak ingin tidak ingin beragama. Ya, ini ayatnya dekat sini nih. Ya, jadi kalau tidak sesuai, ulaika alladzina ishtaraw dalal. Ya, ini sudah lewat ya. Bimala taqwa. Ini dia. Ya. Nah, kita baca dari sini ayat 87 nih ya. Surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Walaqad ataina Musa." Sungguh kami telah memberikan kepada Musa ya, Alkitab, kitab suci, yaitu Taurat. Wa kaffaina, dan kami susulkan mimba'di, setelah Musa pergi, birusul, dengan rasul-rasul yang lain. Nabi Musa, setelah Nabi Musa nanti ada nabi besar berikutnya seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya sampai kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi bahkan terakhir Nabi Muhammad. Wa kaffaina min ba'di birusul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat. Kami juga menyusulkan kepadanya Nabi Isa. Ya, Isa bin Maryam al-bayinat, yaitu Injil. Al-bayinat, bukti-bukti, mujizat. Wa yadenau, dan kami perkuat Nabi Isa itu dengan biruhil kudus. Tetapi apa yang terjadi? Ini semuanya adalah nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Afakullama, apakah tiap kali ja'akum, datang kepada kalian rasul, seorang rasul, bima, dengan apa-apa yang tidak tahwa, sesuai dengan keinginan anfusukum, nafs kalian. Jadi setiap kali datang rasul, bima la, ada la-nya di sini, yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi tahwa, hawa itu keinginan. La tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan hawa. Ini kita artikan saja, hawa nafsu kalian. Jadi kata tahwa, anfus ini kalau kita bahasa kita kan berarti hawa nafsu. Anfus ini kan bentuk jamak dari nafs. Ini adalah bentuk jamak daripada nafsu. Ini adalah tahwa dari kata hawa. Kalau hawa itu adalah isinya, tahwa adalah fiilnya. La tahwa anfusukum. Begitu tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka istakbartum, kalian menyombongkan diri. Artinya menolaknya. Bukan hanya menolaknya, tapi fafariqan kadzabtum, sebagian rasul kalian bunuh, sebagian rasul kalian dustakan, wafarikan, bahkan sebagian rasul kalian bunuh. Ya. Yang menarik Bapak sekalian, pada saat berbicara tentang kadzabtum, ini adalah menggunakan bentuk madhi, bentuk past tense. Dan ketika menggunakan kata taktulun, menggunakan bentuk present tense, present continuous, bentuk mudhari, taktuluna. Jadi sini kadzabtum. Kalau di sini menggunakan madhi, tentu juga wafarikan kataltum. Harusnya sini kataltum. Ya. Kalau di sini menggunakan mudhari, tentu tukadzibun. Ya. Artinya apa? Nabi ini sudah berhenti nanti pada Nabi Muhammad kita. Tapi setelah itu sampai ke sekarang masih terjadi pembunuhan terhadap pengganti-pengganti Nabi. Jadi wafarikan taktulun. Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan itu, maka dia menjadi Israiliyat dalam pengertian negatif. Jadi wafarikan taktulun, dan sebagian kalian bunuh. Kenapa? Karena kata kuncinya di sini bima la tahwa anfusukum. Maka begitu orang memperturutkan nafsunya, maka pertama mendustakan kebenaran, menyombongkan diri, lalu kemudian bahkan membunuh. Seperti itu. Ya. Jadi inilah kalau orang beragama berdasarkan hawa nafsu, maka dia bisa istakbartum, menyombongkan diri, arogan, angkuh, kemudian mendustakan kebenaran, baru kemudian membunuh. Ya. Bahkan Nabi pun, Rasul pun, orang suci pun dibunuhnya. Inilah yang terjadi pada jiwa kita apabila jiwa kita itu tidak kita latih, tidak diriadoh, tidak bermujahadah. Ya. Oleh karena itu, jadi kita kembali ke sini. Ya. Oleh karena itu kita dapat mengartikan, ya selesai tadi sini Pak ya. Jadi oleh karena itu kita dapat mengartikan riadah nafs, yaitu mencegah nafs dari kecenderungannya dan kesenangannya, serta merintahkannya taat dan tunduk kepada akal dan syariat. Ya. Ini adalah ada ada kutipan di sini dari filosof Tusi, Nasaruddin Tusi, atau biasa disebut Nasiruddin Tusi, dalam karyanya Syarahul Isyarah wa Tambihat di tempat ada kata-kata ini, riyadatun
an-nafs, riyadatun nafsi, ya, nahiha an hawaha wa amraha bi taati maulaha. Riyadatun nafs, latihan nafs, ya. Jadi kalau kita melatih diri kita, maka mencegahnya dari hawaha, dari hawanya, hawa nafsunya. Wa amruha, dan memerintahkannya bi taati maulaha, untuk taat kepada maulanya. Nah, jadi orang yang tidak taat kepada maula itu tempat berwilayah. Jadi orang yang tidak taat kepada tempatnya berwilayah berarti dia tidak melatih nafsnya. Ya. Jadi tidak taat saja sudah dianggap memperturutkan nafsu, apalagi membunuhnya tadi. Ya. Jadi riyadatun nafsi, ya, nahaha, mencegahnya, an hawaha, dari hawa nafsunya, wa amaraha bitaati maulaha. Jadi riyada nafs akan mencegah orang itu dari memperturutkan hawa nafsunya, dan pada saat yang sama mendorongnya, memerintahkannya untuk taat kepada maulanya. Jadi tidak bisa kita taat kepada maula kita kalau kita tidak terbiasa. Ya, 12.000 bahkan ribuan orang yang bertanda tangan di Kufah, mayoritasnya mengingkari tanda tangannya, janjinya, bahkan mengkhianatinya, mengkhianati Muslim bin Aqil, utusan Imam Hussein, karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Jadi artinya pengkhianatan itu muncul dari sana. Pengkhianatan muncul dari sana. Dan kalau pengkhianatan itu bahkan Nabi pun dilarang untuk membelanya. Jadi riyadatun nafsi, nahaha an hawaha, wa amarha bi taati maulaha. Jadi ya bagus kata-katanya berpuisi, berpantun, bersyair-syair. Jadi riyadatun nafsi, nahaha an hawaha, wa amaraha bi taati maulaha. Ya. Berasaskan pengertian di atas, maka terdapat dua hal yang terkandung dalam riyadhah. Ya. Jadi ada dua hal yang terkandung dalam riyadhah. Ya. Pertama, jadi ini pertama. Ini adalah yang pertama. Kesusahan dan kesulitan. Jadi kalau kita riyadhah ada kesusahan dan kesulitan. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak menempuh kesusahan kesulitan, ya pasti tidak akan bisa berhasil. Jadi ini sebetulnya berlaku baik pada faktor kehidupan dunia ataupun akhirat. Artinya di dunia ini yang berhasil di dunia ini ada yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu menempuh kesusahan dan kesulitan hidup. Kalau dia hanya ingin bersenang-senang, bermalas-malasan, ya tidak bisa hidup tidak bisa bertanggung jawab pada diri dan keluarganya, bahkan apalagi kepada masyarakat, apalagi kepada imam zaman, itu tidak mungkin. Ingat, kalau orang tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana yang bersangkutan menolong imam zaman? Ini sederhana sekali, Bapak sekalian. Jadi kalau kita tidak mampu menolong diri kita, bagaimana kita bisa menolong imam zaman? Ya. Sedangkan imam zaman itu minta ditolong, bukan dia menolong kita. Kita menolong dia. Kenapa? Menolong dia artinya menolong kebenaran. Menolong dia artinya menolong kemanusiaan. Karena hanya dengan dia, kemanusiaan dan keadilan bisa tegak. Berarti siapa yang ingin menolong kemanusiaan harus mampu menolong imam zaman. Dan tidak ada yang bisa menolong imam zaman kalau tidak mampu menolong dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu. Makanya latihannya dari mana? Dari syariat. Ya, kita masih mau tidur, paksa untuk bangun. Kita mau istirahat, tapi paksa untuk bekerja. Kenapa? Karena kita harus makan, kita harus minum, kita harus bertanggung jawab kepada keluarga dan sebagainya. Jadi pertama, kesusahan dan kesulitan. Kita harus mampu menahan, melawan kesusahan dan kesulitan. Karena ini pasti ada, kurang tidur, kurang istirahat, capek. Kalau ada orang sedikit mengatakan capek, itu pasti tidak mampu melawan rasa capek. Kenapa, jemaah sekalian? Karena kalau orang capek dan dia pekerja keras, ya tidak perlu berkeluh kesah. Dia tahu yang namanya beraktivitas ada capek. Tapi justru kecapean itu mendatangkan kebahagiaan karena menunjukkan dia telah menjalankan riyadhah mujahadah. Jadi pertama, kesusahan dan kesulitan. Sebab seorang salik haruslah menyalahi keinginan tabiat awal nafs. Ini seorang salik haruslah menyalahi keinginan, maksudnya menyalahi itu harus mampu mengalahkan. Mampu malah seperti tadi kita masih ingin tidur tapi harus bangun. Itu mampu mengalahkan keinginan tabiat. Tabiat ini alamiah.
tabiat awal daripada nafsu kita. Kedua, ini adalah yang kedua. Haruslah dilakukan dengan pelatihan dan pengulangan. Jadi, pertama, ini kesusahan dan kesulitan. Pasti ada kesusahan. Seperti misalnya kita lihat, wah kagum kepada pemain sepak bola ya, pemain sepak bola, bola sepak, yang sampai bayarannya triliunan. Kan ada tuh Pak, pemain sepak bola dunia bayarnya triliunan. Apalagi kalau ditransfer dari satu klub ke klub yang lain, ditransfer dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Itu kan biasanya uang transfernya ratusan miliar, bahkan ada yang triliunan. Kita katakan langkah bagiannya kalau saya seperti dia, langkah bagiannya kalau saya seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Ya, kita lupa bahwa untuk menjadi seperti itu butuh kesulitan dan kesusahan. Ini kita tidak bisa melihat ke situ. Ya. Kata para orang penulis sukses, ada orang yang sukses menulis buku dan kemudian bukunya menjadi bestseller, sehingga dia menjadi kaya dengan itu. Orang puji dia, orang mengagumi dia. Dia katakan kepada pengagumnya, kamu hanya mengagumi karya saya yang bestseller. Kamu tahu, ini adalah karya saya yang ke-100. 99 karya sebelumnya itu tidak laku, tidak ada yang mau baca. Ya, jadi hanya karena kesabaran saya, keuletan saya untuk menempuh kesusahan dan kesulitan, saya bisa sampai kepada karya yang ke-100 yang kalian kagumi ini. Nah, seperti itu. Nah, kita cenderung hanya mengagumi akhirnya saja, resultnya. Tidak pernah kita mengagumi prosesnya. Nah, prosesnya itulah yang memutlakkan adanya kesusahan dan kesulitan. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syarh bahwa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita mendapatkan kemudahan lahir ataupun batin, ya harus ada usr dulu nih, kesusahan dan kesulitan. Karena yang namanya yusr itu selalu bersama. Selalu bersama, tidak terpisah dengan kesusahan dan kesulitan. Inna ma'al usri, jadi usri kesusahan dan kesulitan, yusra. Ya, seperti itu. Contohnya Allah mengatakan dengan puasa itu Allah inginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, dengan puasa. Padahal puasa kan susah, tidak makan. Apalagi kalau musim panas, musim summer itu puasanya berat. Ya. Nah, tetapi hanya dengan begitu kita bisa terlatih. Jadi ketika dikatakan yuridullahu bikumul yusra, karena hanya dengan berpuasa itulah hasil end result daripada yang disebut dengan yusra itu tercapai. Ya, seperti itu. Jadi kesusahan dan kesulitan tidak bisa dipisahkan. Sebab seorang salik haruslah menyalahi keinginan tabiat hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, haruslah dilakukan dengan pelatihan dan pengulangan. Yang kedua, haruslah dilakukan dengan pelatihan dan pengulangan. Lakukan dengan pelatihan dan pengulangan. Ya, jadi Mas Geser bahagia, saya kira ini karena waktu kita sudah 8:30 ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, jadi kita akhir sampai di sini. Sampai di mana nih? Ya, gimana ya? Jadi kita sampai di sini aja. Ya, sampai di sini. Ini adalah tanggal 27 ya. Bulan 5. Jadi kita sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya di sini. Nah, intinya jemaah sekalian, pembahasan kita sekarang ini adalah satu, kita semuanya berjalan kepada Allah. Ini adalah poin-poin kesimpulan. Kalau kita ditanya dalam Al-Quran, aina tazhabun, kamu mau kemana? Kalian ini mau kemana? Ya, Nabi Ibrahim membantu kita, inni dhahibun ila rabbi. Al-Quran mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Kata Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi. Saya pergi kepada Tuhan. Karena hanya dengan menjadikan Tuhanku sebagai tujuan, saya yakin dia akan membimbing, menggait kita. Satu. Nah, karena kita pergi kepada Tuhan, gerak dari tempat kita sekarang menuju kepada Tuhan namanya gerak salik wasuluk. Salik wasuluk. Sair wasuluk. Ya. Berjalan dan menempuh jalan. Jadi berjalan dan menempuh map. Menempuh peta. Itu namanya salik wasuluk. Nah, 3. Dalam menempuh sair wasuluk itu butuh yang disebut dengan riadah dan mujahadah.
sepanjang perjalanan itu kita riyadhah. Jadi kalau ada orang gagal lalu berhenti, ya tidak akan pernah maju. Dalam kehidupan dunia pun juga tidak ada orang langsung berhasil, selalu jatuh bangun dulu. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, baru kemudian bisa mencapai tujuannya. Lihatlah pemain sepak bola, bola sepak. Bola sepak itu nggak ada yang tidak pernah jatuh. Orang yang paling hebat jatuh. Orang seperti Maradona dulu, Pele, pasti jatuh. Jadi hanya karena terbiasa jatuh bangun, dia bisa menjadi sukses mencetak bola dan menjadi pemain terkenal. Pemain tinju kita lihat, pemain tinju. Tidak ada pemain tinju walaupun bagaimana hebatnya tidak pernah kena tinju. Jadi dia kena tinju, meninju, dan begitulah. Karena sukses melawan, kena tinju terus-menerus, lalu kemudian kembali lagi melawan, baru kemudian dia sukses menjadi pemenang. Ini adalah dalam kehidupan dunia. Hal yang sama pada jiwa kita, rohani kita. Siapa yang kapok pada saat gagal pertama kali dan tidak akan melanjutkan lagi, akhirnya pindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak pernah fokus. Gagal jual ini, pindah lagi jual ini. Gagal jual ini, pindah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada yang berhasil sama sekali. Akhirnya kerjanya hanya bergantung kepada pihak lain. Kenapa? Karena tidak ada yang fokus. Selalu kapok. Begitu kalah di sini, pindah ke sini. Kalah di sini, pindah ke sini. Bayangkan kalau ada orang main sepak bola. Begitu dia jatuh, berhenti main sepak bola. Pergi main voli. Begitu dia main voli, dia jatuh lagi. Pindah lagi menjadi bulu tangkis. Bulu tangkis ternyata bisa jatuh juga. Jatuh, pindah lagi. Dia tidak akan pernah jadi berhasil. Nah, begitulah juga dalam sair wasuluk. Kita harus melakukan riyadhah dan mujahadah. Dan riyadhah dan mujahadah itu pasti ada yang namanya kesulitan dan kesusahan. Ya. Nah, supaya kita berhasil, ingat, kata kuncinya pengulangan. Riyadhah dan pengulangan. Kenapa? Karena selalu gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi. Jadi di sini adalah pelatihan. Ini adalah pelatihan, kemudian yang kedua adalah pengulangan. Pengulangan. Jadi kalau tidak mau, setelah rugi, tidak mau lagi, ya udah. Gitu. Setelah rugi, tidak mau lagi. Udah. Setelah rugi, tidak mau lagi. Lainnya tidak pernah terjadi. Jadi haruslah dilakukan dengan pelatihan dan pengulangan. Ingat, pelatihan dan pengulangan. Ulangi terus-menerus. Makanya kalau cuma baru beberapa kali sudah mundur, berhenti, ya dia tidak akan pernah berhasil. Ini namanya mental kalah. Kalau mental seperti ini, bagaimana bisa menolong Imam Mahdi? Alih-alih menolong Imam Mahdi, hanya membebani Imam Mahdi nantinya. Kan harusnya kita menandu Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi menandu kita. Nandu itu ditandu, digotong. Kita yang harus menggotong dia, jangan sampai ada yang menyentuh dia. Seperti kata pembela Imam Hussein di Karbala, kamu tidak akan ada menyentuh kamu sebelum mereka membunuh kami. Seperti itulah juga kata-kata kita sekarang. Jangan belum apa-apa, sudah mundur. Nah, inilah yang terjadi jemaah sekalian. Mental seperti ini adalah mental pecundang, mental seperti ini adalah mental pengkhianat, mental seperti ini adalah mental lari pontang-panting. Mental seperti ini adalah mental hanya membebani perjuangan saja. Maka oleh sebab itulah, inilah pentingnya pelajaran tentang sair wasuluk. Jadi ini bukan hanya untuk tinggal di gunung, di bawah, bukan, tidak ada gunanya. Justru kita melakukan ini agar kita tough, kita menjadi petarung dalam kehidupan kita. Petarung dalam pengertian positif, ya. Supaya dalam kehidupan kita ini petarung. Karena Bapak sekalian, saya itu menginginkan sekali negara Islam ini banyak sekali. Penduduknya negara Islam itu 1 miliar lebih. Kalau semuanya itu adalah menjadi mental petarung, itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya justru kita dikalahkan oleh negara Cina. Ya, padahal mereka tidak bertuhan. Kenapa? Karena mereka sederhana saja, pekerja keras. Bayangkan kalau kita pekerja keras, tapi juga pendoa keras, pengibadah keras, pemikir keras, pembelajar keras, luar biasa. Luar biasa. Cina saja hanya pekerja keras, bisa seperti itu. Bedanya kita hanya pendoa keras, tapi bukan pekerja keras. Kita hanya adalah peritual keras dan bukan pengintelektual keras. Harusnya adalah kombinasi sempurna antara ritualitas dan intelektualitas. Ya, itu harusnya kita lakukan. Nah, kalau ini kita satukan dengan baik, maka kita akan menjadi komunitas masyarakat yang benar-benar menjadi penanti datangnya Imam Zaman yang sejati. Bukan hanya sekedar isapan jempol semata saja. Terima kasih banyak. Walaupun yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan.
Alhamdulillah, barakallahu fi azza wa jalla. Lebih ketika jiwa-jiwa kita sedang menuju nafsu amarah, lawama, mutmainnah sampai kamilah tu, maka proses daripada kita asal usul terima Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diperkenalkan kepada Nabi alaihi wasallam. Sebelum tu kita tolak pada wilayah a'imah. Maka melalui riadah yang diulang-ulang tadi secara serius, maka ini boleh membantu kita supaya tidak tergolong pada apa tu minuna bi ba'di kitab atau guru Nabi ba'di. Beri pencerahan dan makna batin dalam proses tazkiyah kita sebagai afwan. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi yang kita takutkan ini adalah seperti dikatakan Pak Nur tadi, yaitu mengutip Al-Quran bahwa banyak di antara manusia itu hanya mengimani kitab suci sebagian dan mengingkari sebagian. Yang mana yang diimani yang sesuai dengan keinginannya, mana yang diingkari yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi dia mengikuti, dia mengimani atau mempercayai kalau sejalan sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya tadi. Apakah setiap kali datang Rasul yang bima la tahwa anfusukum, ini tadi kata Allah kepada Bani Israel. Jadi hanya sesuai hawa nafsunya, tapi kalau tidak sesuai nafsunya ditolak. Nah, jadi supaya kita tidak afatu min nabi ba'din wa takfur nabi batin, ya kita harus bersungguh-sungguh terus-menerus. Kita harus melatih riyadhah dan mujahadah ini. Jadi riyadhah dan mujahadah ini artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah Al-Quran benar adanya, ya kita harus bersungguh-sungguh mempelajarinya dulu, karena tidak bisa kita mengamalkan kalau kita tidak mempelajarinya. Jadi makanya kita katakan ketika banyak di antara kita yang mengaku sebagai pecinta Nabi dan keluarganya, tetapi mempelajari Al-Quran saja maju mundur, ya bagaimana bisa menjadi pengusung, penandu imam zaman? Tidak mungkin. Apa sebabnya? Karena imam zaman itu adalah Al-Quran yang hidup. Ya. Tidak mungkin kita mengikuti Al-Quran yang asli, yang hidup, kalau kita tidak memahami Al-Quran yang tertulis ini. Karena yang kita bisa jangkau sekarang, bisa kita baca dalam Al-Quran yang tertulis. Ya. Dan untuk mempelajari Al-Quran tertulis butuh apa? Bersusah-susah dulu. Harusnya kita ada undangan kawinan, ya kita tetap belajar Al-Quran. Kita ada keinginan untuk pergi ke ini, kita tetap belajar Al-Quran. Seperti itu. Dan kita mengkajinya terus-menerus. Makanya kita di majelis tadabbur kita berjanji untuk terus-menerus membaca dan memperdalam Al-Quran. Karena seberapa kali pun kita membaca Al-Quran, pasti belum sempurna. Karena demikian dalamnya maknanya. Semakin kita baca, semakin kita menemukan rahasia-rahasianya. Seorang ahli Quran seperti Tabatabai, yaitu Mal'ul Alam Tabatabai pun berkata, padahal dia sudah menulis tafsir yang sempurna 30 juz dengan penafsiran yang sangat menarik dan diakui oleh banyak ahli tafsir di seluruh dunia dan dikutip, tetapi dia mengatakan setiap saya baca Al-Quran pasti saya menemukan makna-makna baru lagi. Coba, seorang Tabatabai, bagaimana dengan kita ini coba? Oleh sebab itulah, supaya kita jangan sampai minun nabi ba'di wa takfur nabi ba'din. Satu, kita harus memaksakan diri untuk tetap membaca Al-Quran, mengikuti pembacaan, tadabbur Al-Quran. Satu. Yang kedua, karena Al-Quran itu berkaitan dengan Allah, dan berkaitan dengan Allah itu lebih kepada sifat huduri atau laduni, maka kita harus tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Nah, mensucikan jiwa kita inilah perlunya lagi tadi melawan diri kita, melawan keinginan-keinginan kita, riyadhah dan mujahadah. Jadi riyadhah dan mujahadah ini saya kira adalah kata kunci. Jadi kita sekarang coba simpan di kepala kita riyadhah, mujahadah, riyadhah, mujahadah. Riyadhah artinya latihan terus-menerus, jatuh bangkit lagi, kemudian mujahadah bersungguh-sungguh, fokus, tidak setengah-setengah, full heart. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti ini, nanti Allah lah yang punya pekerjaan, punya tugas untuk memunculkan
hidayah bahkan dirinya pada jiwa kita. Kita hanya mampu melakukan yang terbaik. Kita hanya melakukan effortnya saja, ikhtiarnya saja, tetapi yang akan memunculkan dirinya pada diri kita adalah dia sendiri. Kalau dia Allah menganggap kita sudah cukup, sudah saatnya diberikan ilmu laduni, ilmu huduri, maka Allah pasti akan memberikan itu. Kenapa? Karena Allah memang berniat, bermaksud untuk memberikan itu kepada kita melalui diturunkannya para nabi dan rasul untuk mengajari kita. Seperti dalam ayat walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, agar kita semuanya mencapai al-hikmah. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, semoga Ustaz dan kita semua dalam jemaah ini diberkahi dan dirahmati Allah insyaAllah. Amin. Amin, ilahi amin. Ya, pertanyaannya Ustaz, berhubung dengan proses untuk menjadi seorang salik, kita mungkin kembali kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertapa atau bertahanus di Jabal Nur sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Jadi dengan lain perkataan bahawa proses salib ini berlaku sebelum beliau diisytiharkan untuk menyebarkan agama Islam. Dan kalau kita kembali kepada diri kita Ustaz, mungkin Allah Ta'ala, mungkinkah kita juga kena seperti itu, terpaksa memisahkan buat sementara waktu untuk istilahkan untuk mencapai kepada tahap sebagai seorang salik. Kalau atau dengan lain perkataan, anak bisa gunakan bahawa kita mesti berilmu, beriadah dan bermujahadah. Jadi anak bisa gunakan 3B ini, 3B ini perlu. 3B ini perlu untuk melahirkan seorang salik. Jadi untuk melaksanakan 3B ini, seorang itu terpaksalah menjalankan pertapaan lah kalau kita kata sekarang. Bertapa untuk beberapa ketika untuk mencapai matlamat kita. Tapi walau bagaimanapun yang menjadi apa yang dibincangkan oleh almarhum Ayatullah Ali Imam Khomeini mengatakan bahawa kita tidak boleh berpisah daripada masyarakat. Jadi bagaimana nak mencantumkan tidak berpisah dengan masyarakat atau perlu bertapa, kalau istilah bertapa begitu Ustaz. Bagaimana penyelesaiannya? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Asaf. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita pernah juga singgung ini di tadabbur kita, bahwa Nabi dengan kita sekarang itu berbeda. Kalau kita sekarang ini menemukan masalah di masyarakat, ada ketidakadilan, ada kezaliman, ada kemaksiatan, maka biasanya kita memperdebatkannya di grup WA, grup media sosial. Kita berdebat panjang lebar sampai biasa yang saling memarahi satu sama lain, menggunakan kata-kata yang kasar. Kalau Nabi Muhammad kita terbalik, ketika menyaksikan masalah di masyarakat, dan masalah ini benar-benar masalah yang besar. Kenapa? Satu, menyembah berhala. Menyembah berhala ini kan dosanya besar. Ini adalah kekeliruan berpikir paling ekstrim. Kalau menyembah berhala. Satu. Yang kedua, menyembah berhalanya bukan di mana-mana, tetapi di Ka'bah. Kalau menyembah berhala di Jakarta, di Singapura, di Kuala Lumpur masih oke-oke saja. Tapi ini menyembah berhala di mana? Di Ka'bah, di Baitullah digantung itu patung-patung. Ini kan problemnya besar sekali. Kalau kita sekarang ini pasti menimbulkan emosi yang luar biasa. Bayangkan mereka mengangkat atau menggantung patung di Baitullah, bayangkan di Baitullah. Nah, ini kan harusnya memantik amarah, emosi yang luar biasa. Yang ketiga, pada saat itu terjadi perbudakan. Orang-orang yang tidak berdaya diperbudak. Dan perbudakan dulu itu, budaknya bisa disiksa. Tidak ada hukum yang menjangkaunya. Seperti Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa. Jadi banyak orang disiksa karena perbudakan. Budak juga bisa diperjualbelikan, bahkan budak bisa dibunuh oleh majikannya. Seperti dulu itu.
Kemudian kelima, wanita-wanita pada saat itu tidak ada warisannya, tidak dinilai. Wanita bisa diperjualbelikan juga. Wanita bisa dijadikan sebagai gadaian, digadai. Ya, bisa dijadikan sebagai alat tukar seperti itu. Jadi ini kan problemnya sangat besar. Nah, pertanyaannya bagaimana Nabi menghadapi ini? Jawabannya adalah pergi ke Gua Hira, bertahanus di Jabal Nur. Ya, bertahanus itu apa namanya? Bermuajah dengan Tuhan. Karena Nabi yakin yang bisa memberikan jawaban yang tepat hanya Allah. Kalau kita saja mencari-cari sambil berdiskusi, ya yang muncul nanti adalah sesuai dengan hawa nafsu kita lagi, bukan sesuai dengan kebenaran. Maka Nabi pergi ke bertahanus, bergua Hira, berapa namanya? Kalau istilahnya tadi Pak Saban bertapah, ya. Kalau bahasa Arabnya bertahanus, ya, pergi berkhalwat. Ya. Berkhalwat itu berdua-duaan saya dengan Allah, bertapah. Nah, pertanyaannya apakah sekarang harus kita lakukan seperti itu, seperti kata Pak Saban tadi? Jawabannya iya, tapi tidak perlu lagi ke Jabal Nur, tidak perlu lagi ke Gua Hira, tidak perlu lagi ke Gunung Galunggung, kecuali memang yang tinggal di Galunggung, ya. Tidak perlu lagi pergi ke Bromo, ya. Tidak perlu lagi pergi ke gunung-gunung yang lain. Tidak perlu lagi ke Gunung Himalaya. Terus kemana? Yaitu tengah malam saja bangun. Nah, sudah ada. Gua Hira-nya sudah ada. Ya, sudah disebutkan dalam Al-Quran, ini sudah syariat namanya. Yaitu Aqimis Sholatan, surat Al-Isra ayat 78-79. Aqimis Sholata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhura. Ini adalah salat lima waktu syariat. Lalu tambahkan lagi wa minal laili fatahajjad bihi, dan di sebagian malam bertahajudlah padanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, sebagai tambahan baik. Asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan dengan itu ayyab'asa. Ingat kata-kata yab'ath. Ya ba'as itu satu asal kata dengan bi'tsah. Walladzi ba'atha. Ya. Jadi Allah itu nabinya di bi'tsah namanya. Walladzi ba'atha fil ummina. Nah, di sini katakan asa rabbuka ayya ba'atha rabb maqama mahmuda. Jadi mudah-mudahan kita di bi'tsah juga. Dengan apa? Maqama mahmuda. Maqam seperti Muhammad. Mahmud itu dari kata Muhammad. Maqam yang termuhammadkan. Nah, jadi sekarang Pak Sabar tidak perlu lagi kita pergi ke gunung-gunung bertapa. Bertapanya sudah ada tengah malam. Seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tetap bertahanus, kita tetap berkhalwat, bahkan setiap malam kalau bisa, tetapi tetap tidak berpisah dengan masyarakat. Kita tetap berada di tengah-tengah masyarakat, tetap pergi bekerja, tetap pergi ke kantor, tetap pergi ke ladang, tetap pergi ke kedai, tetap pergi ke apa namanya, ke laut ya bagi nelayan, seperti itu. Jadi tidak memisahkan kita dengan masyarakat, tetap mengurusi istri, tetap mengurusi suami, tetap mengurusi anak-anak dan seterusnya. Jadi tidak, bahkan tetap memperbesar dakwah menanti kedatangan imam akhir zaman. Ada lagi Pak Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Pak Saban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bukam. Apa khabar Ustaz Sihat semoga sihat. Alhamdulillah sehat Bukam. Okey Ustaz, terima kasih atas penerangan Irfan pada malam ini, dan alhamdulillah walaupun tidak banyak tapi yang sedikit yang saya fahami tentang syariat, tarikat dan hakikat. Bahawa kadang-kadang kita mungkin dulu saya tak faham kan, macam orang kata ni tarikat berbagai macam bentuk tarikat, kemudian nanti ada yang menuduh dia ni syariat je, tidak tarikat, dia belum sampai hakikat, macam begitulah. Banyak ada kelompok-kelompok yang suka memperkatakan antara tiga perkataan ini, syariat, tarikat dan hakikat. Tetapi dalam huraian Ustaz dan kita belajar Irfan ni, alhamdulillah kita nampak ketiga-tiga ni harus bersatu. Sebagaimana tadi Ustaz kata, kalau umpama solat tu kan, solat kemudian kita kena rajin melakukannya dengan mengikut waktu.
Bila azan kita memaksa diri kita untuk melatihkan diri. Jadi saya tadi perkataan riadah. Riadah itu maksudnya latihan ya Ustaz Ya betul. Betul. Jadi maknanya di situlah syariat mengajar kita untuk tunduk adanya azan, kita mengikut waktu dan kemudian tarikat di situ kita mula melakukan amalan mungkin dengan kita belajar Al-Quran, kita membaca yang tadabur tu semua. Kemudian sehingga kita hakikat tu kita akan nampaklah apa yang dalam kita belajar irfan ni, penerangan sampai kita kata Ustaz menjadi humble, tawaduk. Di situ kita pelan-pelan lah. Maksudnya proses dalam mendekatkan diri kita berjalan kepada Allah. Tadi Ustaz kata bagaimana apa tu tadi Imam Khomeini kata orang yang apa tu tadi tabai Ustaz Ayatullah, iaitu irfan itu kita berjalan kepada Tuhan kita. Jadi gerakan kita itu salik seperti suluk tu. Saya bayangkan macam lampu suluh. Suluk tu macam lampu suluh, kita nak memandu kita dalam gelap. Jadi kita ni semua dalam keadaan gelap mencari, walaupun dalam bilik yang terang, tapi kita kalau tidak mahu berjalan menuju Tuhan, hati kita akan gelisah. Kalau kita tidak melakukan solat subuh, terlepas, kita jadi kebingungan, macam kehilangan sesuatu. Jadi kat sini kita perlukan panduan, macam Ustaz kata tadi kan, Al-Quran itu menjadi panduan kita, gerakan kita sehingga kita mendapat kata-kata daripada Al-Quran dan juga kata-kata imam kita daripada Imam Malik AS daripada Nahjul Balagha. Itu semua kalau kita ikuti pelan-pelan, insya-Allah kita akan sampai kepada syariat, tarikat dan hakikat. Mohon pencerahan kalau saya silap Ustaz. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bu Kam. Jadi apa yang ditangkap Ibu Kam sudah seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu bahwa dalam Islam kita ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Inilah makna ayat mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam, ke dalam ketenangan dengan kafah. Apa itu kafah? Yaitu tidak memisahkan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Jadi ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kita tidak bisa mencapai derajat hakikat kalau tidak melalui tarekat. Dan kita tidak sampai kepada tarekah kalau tidak melalui syariat. Seperti tadi kita artikan kelapa. Tidak akan ada minyak kalau tidak ada santan. Dan tidak akan ada santan kalau tidak ada kelapa. Dengan demikian, kelapa, santan, dan minyak ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini satu kesatuan. Ini adalah integral. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus kafah. Jadi kalau ada yang misalkan sudah sampai pada hakikat tidak boleh syariat, ini jelas salah. Tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Nabi, Rasul, dan para imam. Dan mereka semuanya sangat tepat dalam menjalankan syariatnya. Jadi mereka adalah merupakan uswatun hasanah. Jadi untuk mencapai rahasia-rahasia itu kita melakukan ini. Jadi begini, jadi kalau kita melakukan syariat dengan niat ibadah tadi, dengan niat qurbatan ilallah, nanti akan mengantarkan kita kepada tarekah. Ya, yang penting kita melakukan syariat kita dengan bersungguh-sungguh riyadhah dan mujahadah tadinya. Seperti tadi melatih diri untuk salat di awal waktu itu kan perlu latihan. Misalnya besok kita berjanji untuk salat di awal waktu, salat zuhur misalnya. Biasa ada ujian, cobaan, tiba-tiba ada tamu datang. Ada tamu datang. Nah, pada saat ada tamu datang, bisakah kita, beranikah kita untuk minta izin? Mohon izin saya salat dulu. Atau mungkin kita ajak dia salat bersama-sama. Nah, jadi seperti itu. Supaya kita jangan sampai karena tamu lantas sholat waktu sholat lewat. Ini kan biasa tuh kita karena ada tamu, kita merasa nggak enak, tidak enak. Ini karena ada tamu masa kita tinggalkan. Kita lupa bahwa semulia-mulianya tamu, dia adalah hamba Allah sebetulnya. Jadi artinya Allah harus dijunjung tinggi daripada tamu. Dengan demikian kita harus. Imam Khomeini pernah mencontohkan itu pada saat awal-awal revolusi.
itu masih di Prancis pada saat itu. Ini kan Imam Khomeini tadinya dibuang ke Turki, terus dari Turki ke Irak paling lama 15 tahun, baru kemudian ke Prancis 3 bulan. Di Prancis revolusi sudah hampir menang. Reza Pahlavi sudah keluar dari Iran. Jadi pada saat itu orang tertuju, ini siapa tokoh utama daripada revolusi ini. Akhirnya orang menemukan pada diri Imam Khomeini. Maka mereka datang ke Prancis untuk mewawancarai. Suatu masa wartawan-wartawan dari seluruh penjuru dunia datang ke tempatnya di pinggir kota Paris ya, untuk mewawancarai Imam Khomeini. Sesaat sebelum wawancara dilakukan, Imam Khomeini tanya anaknya Ahmad yang di sampingnya, sekarang jam berapa? Dia katakan sudah waktu sholat dulu. Apa yang dilakukan Imam Khomeini di depan wartawan, jurnalis seluruh dunia ini? Kalau kita kan senang kalau diliput, senang kalau diwartakan. Tapi Imam Khomeini justru minta izin. Mohon maaf, saya sholat dulu. Luar biasa. Kata Imam Khomeini, mohon maaf, saya sholat dulu. Adakah orang yang bisa seperti ini, coba? Di depan para wartawan, juru warta, jurnalis, dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh negara, sudah menunggu untuk mewawancarainya, tetapi Imam Khomeini justru minta izin untuk sholat. Nah, ini jarang sekali kita bisa melakukan seperti ini. Nah, Allah mengatakan kalau kalian memenuhi janjinya kepadaku, maka aku pun memenuhi janjiku kepadamu. Ya, itu janji Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian memenuhi janjiku kepadaku, maka aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu. Ya. Jadi Allah akan memenuhi janjinya Allah kepada kita, mulai daripada kehidupan yang bahagia, kemenangan, rezeki, semuanya. Allah akan penuhi kapan? Apabila kita juga memenuhi janji kita kepada Allah. Dan janji kita kepada Allah, intinya, dekornya adalah pada sholat kita. Jadi, dan ini perlu dilatih tadi. Seperti tadi dikatakan bukan, kita tiba-tiba ada tamu. Nah, bisakah kita melatih? Mungkin kita kali yang pertama belum berhasil. Waduh, tadi sudah lewat akhirnya karena tamu lama berbicara, tamunya baru pulang, baru kita sholat. Akhirnya salat zuhurnya, dan salat zuhurnya kita lakukan sekitar jam 3:30, jam 5. Kita menyesali, Allah tadi ketinggalan sholat saya. Nah, kita harus menyesali nih. Besok ada lagi tamu, apalagi tamu kan sekarang masih musim beraya. Maka besok kita ada tamu lagi. Kita paksa diri kita untuk minta izin. Mohon maaf, saya sholat dulu. Nah, seperti itu latihan. Dan latihan ini perlu dipaksa. Jadi riyadah mujahadah terus-terus. Nah, ini bukan hanya sholat, tapi kita mulai dari sholat dulu. Nanti semua yang lain begitu, berkata-kata yang baik-baik. Kan biasa kita kalau kita tidak setuju dengan orang, kita berkata kasar. Kita harus begitu kita berkata kasar, harus menyesal. Waduh, saya menyesal tadi menggunakan kata kasar. Kita latih lagi, besok kita ketemu dengan case yang sama, kita latihan. Kita tetap tenang, berkata yang baik-baik saja. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut dengan riyadah dan mujahadah, terus-menerus. Kita bersungguh-sungguh melakukan ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, hasil akhirnya adalah urusan Allah. Kita hanya mujahadah. Kita hanya ikhtiar saja. Kita hanya effortnya saja. Tetapi tentang hasil akhirnya, kita kembalikan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.